kabarnya anak-anak semua pagi ini? Sehat anak-anak ibu? Sehat. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Tadi pas kesini semuanya bawa masker? Ada Bawa. masker. Pas di luar tadi ada cuci tangan, nak? Ada. Ya, alhamdulillah ya, agar kita selalu terjaga dari segala penyakit ya dan virus yang sedang marak hari ini. Ya, apa namanya? Corona. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang akan menyiapkan? Ketua kelas, ayo siapkan. Ya, Arfi. Coba Arfi. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa ya, setiap pagi kita membaca juz 30 ayat pendek ya. Nah, dua surat aja. Yang pertama surat At-Tin. Coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi ya membawa manfaat untuk pembelajaran kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Anda semuanya apa ada yang tidak hadir hari ini? Coba lihat kiri kanannya, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu sama Ananda semua. Masih ingat dengan Nabi dan Rasul? Masih. Berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? 25. Berapa? 25. Hebat semuanya. 25. Masih ingat nggak nyanyian Nabi dan Rasul yang pernah Ibu ajarkan di kelas 3? Masih ingat? Masih. Nah, coba. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Nabinya kita umat Islam. Hebat. Jadi berapa jumlah Nabi dan Rasul semuanya? 25. Sekarang Ibu tanya, Nabi Daud, Nabi yang keberapa? 13.
sebelum kita mulai pembelajaran tentang kisah teladan Nabi Daud ini, Ananda harus tahu dulu apa tujuan kita belajar mengenai kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Apa tujuannya? Yang pertama, nanti diharapkan setelah belajar nanti, ya, Ananda harus bisa, ya, menemukan silsilah keturunan Nabi Daud alaihissalam dengan tepat. Apa silsilah keturunan? Nanti kita pelajari, ya. Yang kedua, Ananda harus bisa nanti merangkum sikap keteladanan Nabi Daud dengan baik dan benar. Nah, itu akan kita bahas dalam diskusi kelompok kecil kita. Yang ketiga, Ananda harus bisa menceritakan sikap teladan Nabi Daud alaihi salam. Ya, kita ceritakan ke depan. Dan juga bisa nanti menceritakan sikap keberanian dari Nabi Daud alaihi salam. Dalam diskusi kelompok nanti akan diwakilkan oleh masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, ya, ada sebuah video tentang kisah Nabi Daud. Silahkan Ananda saksikan. Karena nanti dalam video nanti, ya, dan juga ada nanti slide materi serta dalam diskusi kelompok, itu akan menjadi evaluasi pembelajaran atau penilaian untuk Ananda, ya, dalam materi kisah teladan Nabi Daud. Ya, paham semuanya Ananda? Kita saksikan sama-sama ya videonya. Jika ada yang penting tolong dicatat ya. Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha. Yusha merupakan pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun yang taat. Semasa hidupnya, ia berusaha untuk meneruskan ajaran nabinya. Namun, setelah Yusha wafat, kaum Bani Israel kembali pada kesesatan. Di tengah-tengah kaum yang sesat, Allah mengutus Nabi Samuel. Di masa kepemimpinan Nabi Samuel, kaum Bani Israel berhasil disatukan. Perbudakan, pemerasan, dan penindasan sudah jauh berkurang. Nabi Samuel lantas mengangkat Daud menjadi seorang raja. Daud adalah seorang pemuda yang taat beribadah sesuai ajaran Nabi Musa. Setelah diangkat menjadi raja, Daud menghimpun kekuatan Bani Israel. Ia menyerukan kepada rakyatnya untuk bergabung menjadi prajurit kerajaan. Seruan Raja Daud sampai di kota Bethlehem, tempat tinggal Daud kecil. Daud kemudian bergabung sebagai prajurit Bani Israel. Saat itu, usia Daud masih belasan tahun, dan senjata andalannya hanyalah ketapel yang biasa ia gunakan untuk menggembala domba. Sesungguhnya, Daud masih keturunan Nabi Yakub. Suatu ketika, kaum Bani Israel berperang dengan kaum Palestina. Sebelum berangkat ke medan tempur, Raja Daud berpesan, jika nanti menemui sungai, janganlah minum airnya. Bagi siapa yang melanggar, maka ia tidak termasuk pengikut Raja Daud. Saat pasukan itu menemui sebuah sungai, sebagian besar prajurit langsung minum air sungai itu. Sebagian lainnya tetap mematuhi larangan sang raja. Daud termasuk dalam orang-orang yang mematuhi raja mereka. Saat mereka menyeberangi sungai, orang-orang yang telah meminum air sungai itu langsung melemah dan patah semangat. Sedangkan mereka yang menuruti perintah raja tetap bersemangat tinggi dan siap untuk berperang. Daud bertempur dengan gagah berani. Batu-batu dari ketapelnya berhasil merobohkan banyak sekali musuh. Bahkan, ketapel Daud berhasil membungkukkan raja musuhnya, sehingga ia pulang sebagai pahlawan perang. Atas keberhasilannya mengalahkan raja musuh, Daud diangkat sebagai panglima perang meskipun ia masih kecil. Seiring waktu,
Daud semakin populer di kalangan kaum Bani Israel. Hal ini sempat membuat Raja Talut membenci Daud dan berniat untuk mencelakakan Daud. Ia takut jika Daud merebut tahtanya. Jauh setelah Raja Talut wafat, kerajaan Bani Israel dipimpin oleh anak Raja Talut. Ia memimpin dengan tidak adil. Hal ini menimbulkan perpecahan di dalam kerajaan. Banyak di antara rakyat Bani Israel menghendaki Daud menjadi raja. Maka diangkatlah Daud sebagai raja. Ia memerintah dengan sangat adil. Sifat Daud yang santun semakin membuat rakyat menyukainya. Selain sebagai raja, Daud juga diangkat sebagai nabi Allah. Nabi Daud diberi banyak mukjizat oleh Allah. Di antaranya adalah mampu memerintahkan burung dan burung untuk bertasbih, dapat menggunakan besi dengan tangan kosong, dikaruniai kecerdasan yang luar biasa, dan mukjizat yang paling besar adalah diberikannya kitab Zabur sebagai tuntunan dan pedoman dalam beribadah kepada Allah. Tadi Ananda sudah menyaksikan video pembelajaran tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Gimana? Seru tadi videonya? Seru. Dalam video tadi ada nggak diceritakan tentang silsilah atau ranji keturunan Nabi Daud? Ada? Ada yang ingat Nabi Daud ini bagaimana ranji keturunannya? Lupa-lupa ingat? Nah, ya, sekarang Ibu perlihatkan ya mengenai ranji. Ini dia silsilah keturunan Nabi Daud alaihi salam. Jadi Nabi Daud itu nama lengkapnya adalah, coba baca sama-sama. Ayo. Daud bin Ishak bin Ubaid bin Abid bin Salmon bin Nashul bin Ubaidillah bin Irmi bin Nasun bin Fadli bin Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalid. Panjang kali, Bu. Ya, begitulah yang namanya silsilah atau ranji. Ya, saya nih Nabi Daud alaihissalam. Siapa nama ayahnya? Nah, ini dijelaskan di sini nih, ada kata bin. Apa artinya bin itu? Anak dari. Ya, jadi Nabi Daud ini anak dari siapa? Ibsha. Jadi nama ayahnya siapa? Ibsha. Kemudian nama kakeknya bin. Jadi si Ibsha ini anak dari siapa? Uwaid. Ya, anak dari Uwaid. Kemudian Uwaid itu anak dari siapa? Anak dari si Abid. Begitu seterusnya sampai kepada ini. Siapa ini yang terakhir, ranji terakhirnya? Siapa? Ibrahim. Jadi Nabi Daud ini ya keturunan ranjinya dari Nabi Ibrahim. Siapa? Nabi Ibrahim. Jadi apanya istilahnya kakek moyangnya? Ya, itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Nah, Nabi Daud ini adalah seorang nabi dari Bani Israel. Jadi, Nabi Daud ini keturunan dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Apa namanya? Sibit Yahuda. Yang merupakan keturunan keberapa aja Nabi Daud ini dari Nabi Ibrahim? Keturunan yang berapa? Keturunan yang ke-13. Ya, jadi Nabi Ibrahim ini berasal dari Nabi Daud ini berasal dari Bani Israel, yaitu Sibit Yahuda, keturunan yang ke-13 dari Nabi
Nabi apa? Ibrahim alaihi salam. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Nah, alhamdulillah. Ya, kita lanjut. Merangkum sikap keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Apa artinya teladan? Sikap apa? Yang baik apa buruk? Yang baik. Hebat Rifki. Sikap yang baik atau sifat yang terpuji. Kalau dalam bahasa Arabnya apa namanya? Mahmudah. Apa? Mahmudah. Nah, yang akan kita pelajari apa saja sifat yang baik atau contoh yang baik dari sikapnya Nabi Daud alaihissalam. Apa saja dia? Ya, yang pertama, apa? Dapat mengalahkan jalur serta bahaya. Nah, Anda sudah lihat tadi kan video tadi bagaimana tentara Raja Jalut dalam mengalahkan tentara Jalut dalam medan peperangan. Nah, pada masa itu salah satu tentara dari Raja Jalut adalah Nabi Daud alaihi salam. Hebat gitu ya. Nah, yang kedua, Nabi Daud itu adalah seorang bala tentara Jalut yang dapat membunuh Raja Jalut. Ketika terjadinya peristiwa peperangan antara Talut dan Jalut itu, siapa yang berhasil membunuh dan mengalahkan Raja Jalut? Siapa? Siapa tentaranya? Nabi Daud alaihi salam. Hebat kan? Yang ketiga, Nabi yang amat taat terhadap perintah. Maksudnya taat itu apa? Dia melaksanakan perintah Allah, ya, dan meninggalkan segala larangan. Ya, itu yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini yang keempat. Apa? Coba baca. Malam dan berpuasa separuh. Dia punya kekuatan ya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Puasanya Nabi Daud yang puasa 1 tahun. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Akan tetapi setiap malamnya dia selalu bangun untuk beribadah kepada Allah. Bisa kita melaksanakan seperti itu? Jarang orang yang bisa. Tapi Nabi Daud punya kekuatan dan kesanggupan untuk menjalankan itu semua. Itu menunjukkan bahwa bukti dia itu taat terhadap perintah Allah. Yang kelima apa lagi? Amal soleh atau berbuat baik kepada ya, bersedekah, berinfak, berkata baik kepada orang tua, menyayangi yang kecil. Ya, itu namanya amal soleh. Yang terakhir apa? Tidak melarikan diri ketika bertemu, tidak takut dalam melawan Raja Jalut. Ya, bisa nanti coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad khalaqna ba'dal
Nah, di dalam surah Al-Isra ini dijelaskan ada Zabur. Allah memberikan Zabur kepada Nabi Daud. Itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Daud. Dan ini akan kita pelajari untuk minggu depan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Lanjut sekarang dari video yang Ibu sampaikan tadi. Ada nggak nampak sikap keberanian dari Nabi Daud? Ada? Yang kedua apa? Tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Jadi kalau ada musuh jangan lari, tapi dihadapi. Kita tidak boleh takut. Takutnya kepada siapa? Allah. Ya, kita hanya boleh takut kepada Allah. Begitulah ajaran yang diberikan oleh Nabi Daud yang patut kita contoh dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Nah, untuk mengetahui orang tua Ananda semua, Ibu mau bagi Ananda menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok A, B, C, dan D. Nanti ada evaluasi kelompoknya. Silakan Ananda bahas dalam diskusi kelompok. Nanti yang pertama yaitu Ananda nanti kalau masing-masing kelompok merangkum apa saja sikap teladan dari Nabi Daud. Ya, seperti yang ditayangkan dalam video dan slide pembelajaran tadi. Yang kedua, setelah itu Ananda harus bisa masing-masing kelompok menceritakan sikap keteladanan dan keberanian Nabi Daud alaihissalam. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita mulai ya. Dudukkan, Ananda kerjakan sekelompok. Ya? Ayo kerjakan. Gimana semuanya? Sudah selesai diskusi kelompoknya? Alhamdulillah. Bisa kita
menentukan masing-masing kelompok? Bisa. Ya, sekarang Ibu mau tengok ya. Ibu pilih atau nunjuk? Siapa yang mau tampil duluan? Ayo. Mau semuanya ya? Nah, sekarang Ibu minta Fadli dulu. Kelompok C tampil. Perhatikan ya. Sikap teladan Nabi Daud. 1. Dapat mengalahkan jalur serta bala tentaranya dengan izin Allah. 2. Seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Sikap Nabi yang amat taat kepada Allah juga mempunyai kekuatan di dalam beribadah terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun. 5. Banyak beramal soleh. 6. Tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Sikap keberanian Nabi Daud. 1. Melawan Raja Jalut yang kafir. 2. Tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Nah, gimana? Betul? Betul. Bila tepuk tangan untuk kelompok C. Lanjut, kelompok berapa lagi? Kelompok B. Nah, ayo. Kelompok B. Ini, coba ini. Yang lainnya perhatikan. Banyak beramal saleh. 3. Tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Sikap keberanian Nabi Daud alaihi salam. 1. Melawan Raja Jalut yang kafir. 2. Tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Ya, nah tepuk tangan buat yang ini diskusi kelompok tadi. Kira-kira kelompok mana yang termasuk kelompok baik? Kelompok berapa? Ayo, kelompok berapa? Ya, kelompok baik itu diserahkan kepada kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kemudian kelompok hebat itu diraih oleh kelompok 2. Tepuk tangan. Nah, sedangkan kelompok super, siapa kelompok supernya? Hah? Kelompok 3. Ya, tahu C. Tepuk tangan. Ya. Nah, itulah ya siapa yang terpilih dalam kegiatan diskusi kelompok kita hari ini. Dan Ibu harap Ananda tetap semangat. Ya, harus semangat. Yang belum dapat masih ada ya dalam materi berikutnya. Tetap kita laksanakan dalam diskusi. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Jadi bisa Ananda pahami semuanya tentang kisah teladan Nabi Daud tadi? Bisa. Ada nggak yang mau ditanyakan? Ada? Nah, kalau tidak, nah apa kesimpulan pembelajaran kita? Yang pertama, apa? Siapa yang bisa? Adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari si Daud yang merupakan keturunan ke-13 dari Ibrahim. Ya, hebat. Ya, Nabi Daud adalah keturunan yang ke-13 dari Nabi Ibrahim yang berasal dari Bani apa? Israel. Nah, dari Isbit apa tadi? Nah, yang kedua, siapa yang bisa menyimpulkan? Bagaimana tadi? Bagaimana sikap apa tadi? Ya, sikap keberanian Nabi Daud alaihi salam melawan siapa? Raja bala tentara Raja Jalut. Yang kemenangan akhirnya kepada siapa diberikan Allah? Kepada Raja Jalut atau Talut? Kepada Raja Jalut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, itu materi kita hari ini. Nah, untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran Ananda hari ini, Ibu akan berikan tugas
masing-masingnya ya secara sendiri-sendiri, tidak lagi berkelompok, untuk mengetahui sampai di mana pemahaman anak-anak itu semuanya terhadap materi yang ibu sampaikan hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang anak-anak kembali ke tempat duduknya, masuk pelajaran berikutnya. Untuk masing-masing anak-anak silahkan dikerjakan ya sesuai materi kita hari ini. Nah, gimana anak-anak semuanya sudah selesai? Sudah. Bisa kita kumpulkan? Nah, coba ibu minta tolong sama Rifki ya, Rifki. Tolong kumpulkan lembar jawaban teman-teman. Alhamdulillah, materi kita hari ini selesai tentang ya kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Anda sudah mengisi ya kegiatan diskusi kelompok dan pengisian lembar kerja. Ya, mudah-mudahan Anda semuanya bisa meneladani kisah teladan dari Nabi Daud alaihi salam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dipahami semuanya? Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Apa? Mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Nah, baiklah, untuk hari ini Ibu akhiri pembelajaran kita dengan membacakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin.